أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan semua. Semoga kesehatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, bertemu kembali kita berbincang-bincang masih seputar berkaitan perbandingan agama ataupun berkaitan tentang perbandingan agama atau kristologi lah dalam hal ini. Untuk pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan reaksi terhadap pernyataan ataupun penyampaian perkataan yang disampaikan oleh nggak tahu ini kalau dia katanya punya gelar Gus gitu ya, Gus Islah ya, Islah Bahrawi. Silakan nanti saudara cari di YouTube, banyak itu. Cuman ada yang cukup berkesan bagi saya, ada satu pernyataan, satu sikap, satu perkataan yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini berkaitan tentang kata-kata kafir yang ditujukan kepada orang-orang non-muslim. Di situ dalam video yang dia sampaikan, Rasulullah sendiri melarang untuk menyatakan kafir, ucapan kafir kepada orang-orang non-muslim di Madinah begitu ya. Kafir itu hanya tertuju kepada orang-orang Quraisy saja. Ya, jadi Yahudi dan Nasrani itu tidak dianggap atau tidak boleh dikatakan kafir. Itu kata Gus Islah. Nanti kita coba reaksi dan coba kita tanggapi apa yang dinyatakan oleh Islah ini ya, Islah Bahrawi ya, tentang pola pemikiran dia, tentang pernyataan-pernyataan dia yang disampaikan dalam video berikut. Baik saudara, kita saksikan saja langsung apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini. Demikian perkataannya. Secara historik kita punya sejarah panjang tentang takfiri. Takfiri ini pada awalnya memang menyasar orang yang seagama, sesama Islam. Jadi takfir ini, mengkafirkan orang lain ini sebenarnya memang pada zaman Nabi tidak ditemukan. Jadi bahkan Nabi melarang mengatakan kafir kepada orang-orang pemeluk non-Islam di Madinah yang berakar kepada agama samawi, agama langit seperti Yahudi maupun Nasrani. Jadi mengkafirkan orang di luar agama Islam walaupun masih ahlul kitab itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Nabi itu melekatkan kata kafir itu kepada Quraisy. Kafir Quraisy yang dari Mekkah, karena mereka penyembah politeisme. Jadi mereka itu dianggap murtad, dianggap musyrik karena memang tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembahnya kepada Lata, Uzza, kepada berhala-berhala, dan mereka menganggap Tuhan itu tidak satu. Artinya ini kan pelanggaran tauhid. Ya, itu tadi saudara pernyataan Islah Bahrawi berkaitan tentang dia memberikan statement pernyataan tentang kata-kata kafir. Menurut dia Rasulullah melarang orang-orang non-muslim Madinah, Yahudi Nasrani Madinah untuk menyebutkan kafir. Dan kata kafir itu menurut Islah Bahrawi penjelasannya adalah kepada orang-orang yang kafir Quraisy begitu ya, yang mereka menyembah kepada berhala. Dan konteksnya di sini adalah di akhir perkataannya orang-orang Quraisy Madinah itu dinyatakan kafir karena memang mereka menyembah berhala Lata, Manat, Hubal dan Uzzah kan begitu, sehingga terjadilah kemusyrikan atau kesyirikan, menganggap Tuhan itu lebih dari satu, dan ini pelanggaran tauhid katanya begitu. Yang ingin saya
soroti terhadap pernyataan Gus Islah tadi, saya ada menangkap beberapa poin saudara berkaitan tentang pernyataan kata-kata kafir. Ya. Pertama, dia mengatakan bahwa pada mulanya di awal masa Rasulullah itu tidak pernah ada tidak ditemukan pengucapan kata-kata kafir terhadap non-muslim. Bagaimana mungkin itu bisa diucapkan, ataupun bagaimana mungkin dia mengatakan demikian, saudara? Padahal kalau kita menyatakan merujuk kepada Al-Quran, banyak kata-kata kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang di luar Islam, tidak saja orang kafir Quraisy, khususnya kepada Yahudi dan Nasrani. Itu Allah menyatakan kafir. Mungkin saya tidak tahu saudara, apakah Gus Islah sendiri lupa dengan perkataan ataupun pernyataan yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-72, dan di ayat yang ke-73. Nanti silakan saudara bisa lihat itu ayat-ayatnya. Di ayat yang ke-17 dan 72 dan 73, itu awal ayat itu saja pernyataan kafir Allah tujukan kepada orang-orang yang ditujukan kepada orang-orang yang jelas-jelas menyatakan adanya konsep Trinitas. Nah, konsep Trinitas itu bukan orang kafir Quraisy yang membuat itu, bukan orang kafir Quraisy, justru orang-orang Nasrani dengan konsep Tritunggal atau Trinitasnya. Ayat itu berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Kafirlah orang-orang yang telah menyatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari antara yang tiga. Nah, gitulah. Nah, itu apa yang dinyatakan Allah kepada orang-orang yang menyatakan Allah itu salah satu dari antara yang tiga, itu bukan orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya bukan kepada kafir Quraisy itu, tapi tujuannya kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani, ya, yang dalam konsep mereka memasukkan Allah salah satu dari yang tiga unsur atau konsep Trinitas. Itu kata Allah dinyatakan laqad kafarul ladzi, sungguh telah kafirlah mereka. Jadi kalimat takfir itu kalau dikatakan tadi belum ada di masa Rasulullah, tidak ada di masa Rasulullah. Lalu Quran itu apa yang dinyatakan di dalam Quran itu untuk siapa, dan siapa yang melafazkan itu kalau bukan Rasulullah, begitu ya? Yang Allah mengajarkan kepada Rasulullah, menjelaskan kepada Rasulullah bahwasanya orang-orang yang menyertakan Allah salah satu di antara yang tiga unsur, di antara unsur Trinitas itu, maka mereka telah kafir. Itu kata Allah. Dan di ayat yang lainnya di situ, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Coba. Siapa yang dituju di situ? Bukan orang kafir Quraisy. Bukan orang kafir Quraisy, saudara. Di situ dinyatakan dengan jelas dan tegas adalah kepada orang-orang yang menganggap Al-Masih itu putra Maryam itu adalah Allah, ataupun Tuhan. Dan kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saya tidak tahu sekali lagi apakah Islah Bahrawi ini kenal atau mengenal atau memahami ayat itu, gitu ya, sehingga dia berani dengan jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang mengucapkan kalimat kafir kepada Yahudi dan Nasrani. Lah, terus ayat itu untuk siapa? Untuk siapa dinyatakan? Untuk siapa ditujukan? Kalau bukan untuk orang Yahudi dan Nasrani, khususnya orang-orang Nasrani, sudah jelas dan nyata itu khusus untuk orang-orang Nasrani. Bukan kepada kafir Quraisy yang notabene seperti Islah Bahrawi mengatakan tadi mereka penyembah berhala. Tidak, ini tidak penyembah berhala. Ya, mereka justru adalah orang-orang yang menyembah atau bertuhankan kepada Yesus. Dan dikatakan di dalam Al-Quran itu, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Jelas itu bukan kepada kafir Quraisy. Nah, itu yang pertama, saudara. Begini, saudara,
yang mungkin dimaksud Rasulullah menyatakan kafir, yang dilarang menyatakan kafir itu kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh kepada konsep tauhid. Masih ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa Rasulullah itu, mereka masih berpegang teguh kepada konsep tauhid, kepada konsep la ilaha illallah, masih mereka mengimani Allah, masih mereka bertuhan kepada Allah, masih ada. Itulah para ahli kitab. Kalau yang sekarang, Yahudi Nasrani sekarang, mereka sudah keluar dari konteks itu. Kalau Yahudi Nasrani dulu masih mengesahkan Allah, masih menganggap Allah sebagai Tuhan. Sedangkan Yahudi Nasrani sekarang tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Maka kalau dikatakan, tadi dikatakan agama samawat, sebetulnya agama samawat itu perlu di cross check yang sekarang ini. Ya, karena mereka tidak lagi memegang konsep konsep yang ada di dalam konsep Yahudi dan Nasrani dulu. Jadi saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Islam Bahrawi itu saya menganggap dia salah dalam memberikan konsep kalimat takfir yang dilarang oleh Rasulullah itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dulu kemudian dikonotasikan sama dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang tidak demikian. Kalau Yahudi dan Nasrani yang dulu itu mereka jangankan dinyatakan kafir. Bahkan Rasulullah sendiri di dalam Al-Quran, mereka Yahudi dan Nasrani dan Sobiin yang masih beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mendapat pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Innalladzina amanu walladzina hadu walladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin man amana billah wal yaumil akhir. Mereka itu tidak akan dirugikan sedikit pun. Orang yang beriman, baik dari Yahudi, baik dari Nasrani, baik dari Sobiin, begitu tuh yang dituangkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 kalau saya tidak salah. Nah, mereka yang masih berpegang teguh kepada konsep tauhid itu yang tidak diperbolehkan dinyatakan kafir, dipanggil kafir kepada mereka. Tapi kalau yang sekarang, mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Sedangkan Yahudi dan Nasrani dahulu, mereka masih beriman kepada Allah dan masih beriman kepada Rasulullah. Jadi salah penempatan. Inilah saya tidak ngerti. Karena memang Islam Bahrawi ini adalah salah satu tokoh liberal di Indonesia ini, sehingga mereka menyamakan dengan Yahudi yang dulu dengan Yahudi dan sekarang, kemudian Nasrani dahulu dan Nasrani sekarang, kemudian konsep-konsep dia tentang non-Muslim sekarang dengan non-Muslim dahulu, ahlul kitab sekarang dengan ahlul kitab dahulu, padahal itu sudah sangat jauh berbeda. Ahlul kitab sekarang itu dikatakan oleh Allah ahlul musyrikin. Dan ahlul musyrikin itu dalam surat At-Taubah dikatakan innal musyrikin najasun. Mereka tuh najis akidahnya karena mereka tidak mengimani Allah. Begitu. Dan itu berbeda, konsepnya sangat berbeda, saudara. Tidak sama dengan Yahudi dan Nasrani yang hidup di masanya Rasulullah. Karena mereka masih banyak yang berpegang teguh kepada keyakinan bertauhid kepada Allah. Kalau sekarang justru mereka mengingkari. Jadi kata-kata kafir atau takfir itu sendiri pada dasarnya konsepnya kafir itu kan artinya ingkar. Artinya mengingkari, ingkar kepada Allah sebagai Tuhan. Ya, tidak mengakui Allah. Nah itu, sedangkan orang ahlu kitab Nasrani dan Yahudi di masa Rasulullah itu, mereka masih beriman kepada Allah, masih memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Ya, anak keturunannya Ibrahim sampai kepada Rasulullah, mereka masih imani itu. Sedangkan yang sekarang, mereka tidak lagi mengimani ajaran Islam. Mereka tidak mengimani tentang konsep tauhid. Jadi pada di akhir kalimatnya, Islam Bahrawi mengatakan orang Quraisy itu dikatakan kafir karena pelanggaran tauhid. Ya, pelanggaran tauhid, mereka menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Sekarang apa bedanya? Dengan konsep Trinitas, itulah pelanggaran tauhid yang tadinya bermula dari konsep monoteisme murni, mereka sekarang beralih kepada monoteisme politeisme.
Dalam satu zat itu, dalam satu Tuhan, diri Tuhan itu mengandung 3 unsur. Disitulah letak kesesatannya mereka. Itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 17, ayat 72 dan ayat 73. Jadi saya tidak tahu, ini memang bahaya pola pemikirannya Islah Bahrawi. Saya melihat beberapa video yang dia upload, ya, tayangan-tayangan yang dia sampaikan, begitu sangat membahayakan karena pola pikir liberalnya, sekulernya, dan pluralismenya begitu kental sehingga memberikan pengaruh terhadap akidahnya sendiri. Dan ironinya, bahayanya dia menyampaikan itu kepada orang lain. Baik, ini saudara yang sebagai tanggapan, semoga ini bermanfaat bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga saja kita tidak salah dalam memandang konsep kafir itu sendiri. Ingat, kafir itu bukan kalimat hujatan, tidak. Bukan kalimatnya untuk membenci, tidak. Tapi kalimat takfir atau kafir itu justru untuk menunjukkan identitas orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina kata-kata kafir itu. Justru kalau mau dilihat lebih menghujat, itu kata-kata domba tersesat. Coba diperbandingkan makna kafir dengan domba tersesat. Kayaknya jauh lebih menghina kata-kata domba tersesat. Kenapa ini tidak dipermasalahkan? Sementara kafir maknanya itu bukan penghinaan, hanya status orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Hanya itu saja. Kenapa ini dipermasalahkan? Dan itu bukan hujatan, bukan sesuatu yang menyakiti perasaan orang, tidak. Ya? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang orang-orang yang di luar Islam dan yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Oleh Allah dikatakan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu salah satunya, dan banyak lagi ayat-ayat. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita bersama. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.